Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri. Pas di malam hari, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Desa Ciburial terletak di lereng barat Gunung Gelis, memasuki musim kemarau panjang. Matahari terasa lebih terik dari biasanya. Daun-daun kering menumpuk di pinggir jalan, dan suara jangkrik terdengar dari balik semak. Di salah satu sudut desa, sebuah warung makan kecil berdinding triplek dan papan lapuk berdiri di pinggir jalan beraspal sempit. Warung itu milik Raka dan Naya, sepasang suami istri yang sedang diuji kesabaran dan kekuatan mereka oleh keadaan hidup yang tidak berpihak. Sudah lebih dari 2 minggu tak ada pelanggan yang duduk di bangku plastik warung milik Raka. Kompor jarang menyala, bahan makanan di rak mulai mengering. Meja kasir penuh debu. Raka duduk di kursi depan, memandangi jalan yang kosong. Tangannya menggenggam sebatang rokok yang tak dinyalakan, sementara pandangannya kosong menatap aspal retak di depan warung. "Ini nggak bisa dibiarkan terus, Naya," ucapnya pelan. Naya, yang sedang menyapu lantai warung dengan tubuh kehamilan 7 bulannya, menoleh. "Aku tahu, Kang, tapi kita harus tetap tenang. Masih ada beras, masih bisa makan." Raka menggeleng. "Berapa hari lagi? Tadi pagi debt collector datang lagi. Mereka bilang mau tarik motor, Naya. Aku nggak bisa tidur tiap malam. Rasanya kayak dicekik." Naya diam. Ia menyapu lebih keras, lalu menumpuk debu ke dalam serokan plastik. Ia juga tidak tahu harus berkata apa lagi. Sejak usaha mereka menurun, Raka menjadi cepat marah. Tapi Naya paham. Bukan marah karena benci, tapi karena merasa gagal. Mereka sudah menjual barang-barang berharga. Bahkan cincin pernikahan pun telah digadaikan. "Aku bisa pinjam dulu ke Ujang. Dia masih ada uang dari hasil panen," kata Naya mencoba memberi saran. Raka mengangkat alis. "Ngutang lagi? Udah berapa orang yang kita utangi? Mau sampai kapan minta-minta?" Naya terdiam. Raka berdiri dan menendang kursi pelan, lalu berjalan masuk ke dalam. Dari dalam, ia terdengar menggerutu. Naya tetap berdiri di depan warung, memegangi pinggangnya yang mulai pegal. Ia menahan tangis. 1 jam kemudian, suara motor berhenti di depan warung. 2 pria turun. Salah satunya mengenakan jaket kulit, dan yang satu lagi memegang map. Raka keluar saat mendengar suara itu. "Pak, Raka, maaf ganggu. Kami dari bank. Kami kesini sesuai surat kemarin. Kalau Bapak belum bisa menyelesaikan tunggakan minggu ini, kemungkinan besar minggu depan rumah ini akan disita," kata pria yang memegang map. Raka mencengkram tiang kayu warung. "Saya minta waktu 2 minggu lagi. Saya janji akan berusaha." "Bukan kami yang mutusin, Pak. Kami hanya menyampaikan. Kami tunggu kabar sampai Jumat. Kalau tidak ada kejelasan, surat penyitaan tetap jalan." Raka tak menjawab, hanya memandangi motor mereka menjauh. Sorenya, Naya sedang menyiapkan air panas di dapur kecil di belakang warung. Raka duduk di kursi depan. Pandangannya gelap, pikiran berputar cepat, tapi tak satu pun solusi yang terasa masuk akal. Ia bangkit dan berjalan ke arah dapur. Naya menoleh, wajahnya pucat kelelahan. "Kang, duduk dulu, aku siapkan teh panas." Raka duduk di kursi kecil yang reot. Ia menatap lantai. "Aku mau ke tempat Abah Nurdin." Naya berhenti mengaduk air. "Kang, yang benar, ke tempat Abah?" "Iya, cuma dia yang bisa bantu sekarang. Dulu, waktu kita mulai usaha ini, dia juga yang kasih jalan." Naya meletakkan cangkir ke meja, tapi waktu itu hasilnya cuma sebentar. Sekarang malah makin sepi. Jangan-jangan karena kita salah langkah. Raka menatap istrinya. "Kalau kita diam saja, warung ini tutup, rumah disita. Kita tinggal di mana, makan apa? Anak kita lahir dalam keadaan seperti ini." Naya takbis. Ia tahu suaminya tidak sedang mencari persetujuan. Ia hanya ingin didengar. "Aku akan berangkat besok pagi," kata Raka sambil bangkit. "Kamu istirahat saja." Naya mengangguk pelan. Malam itu, mereka tidur di atas kasur tipis di ruangan sempit belakang warung. Lampu temara menyala redup. Naya memeluk perutnya. Raka terbaring dengan mata terbuka, menatap lenggit-lenggit kayu yang retak. Tak ada kata yang terucap. Dini hari, ayam belum berkokok, tapi Raka sudah terbangun. Ia mandi dengan air dingin, mengenakan jaket lusuh, dan mempersiapkan diri. Di meja, Naya sudah meletakkan uang seadanya dan sepotong roti dalam plastik. "Kang, hati-hati ya," ucapnya pelan. Raka mengambil tas kecil, menatap wajah istrinya, lalu pergi keluar tanpa berkata apa-apa lagi.
Saat pintu warung tertutup kembali, Naya berdiri lama di tempat. Udara dingin terasa lebih tajam dari biasanya. Ia menyandarkan tubuh ke tembok. Suara jangkrik masih terdengar. Tapi entah mengapa, dada Naya terasa sesak. Pagi itu, hawa masih dingin ketika Raka melangkah cepat meninggalkan warung. Jalanan desa Ciburial lengang. Hanya sesekali motor warga lewat membawa hasil kebun. Langkahnya mantap, tapi pikirannya berat. Di belakangnya, warung kecil yang ia tinggalkan bersama Naya terasa seperti beban yang menggantung di leher. Rumah disita dan anak yang akan lahir dalam kondisi serba kekurangan menekan dadanya lebih dalam. Raka naik ojek ke pasar, lalu berganti kendaraan menuju desa Panaungan, tempat tinggal Abah Nurdin. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Melewati jalan berliku dan hutan bambu yang rimbun, ia tiba saat matahari mulai naik. Namun rumah panggung sederhana milik Abah Nurdin masih tertutup rapat. Ia mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian, terdengar suara batuk dari dalam. Pintu terbuka. Sosok tua berjubah lusuh berdiri dengan mata sayu. Raka, sudah lama tidak kesini, gumam Abah Nurdin sambil mundur ke dalam. Masuklah. Raka masuk, duduk di atas tikar pandan yang agak usang. Bau dupa samar menyambutnya. Di ruangan, ada rak kecil berisi botol-botol ramuan, beberapa bungkusan kain putih, dan mangkuk tanah liat. Raka menyapu ruangan dengan pandangan gelisah. Bagaimana warung muka? Tanya Abah, pelan. Sepi, Bah. Sudah lama sepi, pelanggan lari semua hutang nampuk. Rumah terancam disita. Aku nggak tahu harus apa lagi. Abah Nurdin menyandarkan tubuhnya ke dinding. Ia mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Ritualmu dulu di Karanghawu, itu cuma setengah jalan kah? Kamu hanya tempel kembang, siram air, lalu berharap warung ramai terus, tanpa sadar ada hitungannya. Raka mengerutkan kening. Tapi waktu itu Abah bilang bisa buat penglaris. Penglaris? Iya, tapi sifatnya semu. Sementara yang kamu lakukan waktu itu cuma permukaan, bukan perjanjian penuh. Raka menendak. Hatinya panas tapi ayamet diri. Ia tahu, kalau sekarang menyalahkan, tak akan menyelesaikan apapun. Lalu sekarang bagaimana, Bah? Aku harus ke Karanghawu lagi? Abah menggeleng perlahan. Ia menutup mata sebentar, lalu membuka kembali. Aku baru dapat wangsit 2 malam lalu, bisiknya. Kali ini bukan dari pantai selatan, tapi dari arah utara, dari Gunung Gelis. Raka menoleh cepat. Gunung Gelis? Yang dekat Sumedang? Iya. Kamu tahu sendiri itu tempat seperti apa. Tidak banyak yang berani ke sana, kecuali yang benar-benar kepepet. Orang bilang di sana angker. Bah, banyak yang kesurupan kalau naik tanpa izin. Abah Nurdin menatap Raka tajam. Itulah kenapa kamu harus datang dengan cara yang benar. Bukan cuma naik sembarangan. Kamu harus menemui juru kuncinya. Raka diam sejenak. Ia merasa ada beban lain di dadanya. Ia mulai ragu, tapi suara tangisan bayi dalam hayalannya membungkam ketakutan itu. Kalau aku ke sana, apa hasilnya? Pasti bisa bantu warungku, tanyanya pelan. Kalau kamu sanggup menjalani tirakatnya, dan kalau memang kamu ada bagian di sana, ya, bisa. Tapi ingatkah, sekali masuk jalan ini, kamu tidak bisa mundur. Raka menghela napas dalam. Apa? Ada tumbal? Abah Nurdin tak langsung menjawab. Ia menunduk, mengusap lututnya yang kering. Wangsit yang kudapat bilang, tidak. Tapi siapapun yang mau menjalani pesugihan di Gunung Gelis, harus benar-benar siap. Karena begitu kamu masuk, hidupmu tidak akan seperti sebelumnya. Kamu yakin, Bah? Aku hanya menyampaikan. Aku tidak maksa, tapi kamu sendiri yang datang ke sini. Raka mengangguk. Lalu, siapa yang harus aku temui di sana? Namanya Buleha. Dia juru kunci Goa Balai dan Goa Balandong. Rumahnya di kaki gunung, tidak jauh dari Kampung Kamal. Tapi jalan ke sana harus ditunjukkan. Tidak bisa kamu cari sendiri. Buleha, gumam Raka, mengulang nama itu dalam hati. Abah Nurdin bangkit perlahan. Ia mengambil segelas air dari teko tanah dan meletakkannya di depan Raka. Minum dulu. Nanti, aku beri keterangan arah ke sana. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Apa itu, Bah? Kalau kamu berhasil, jangan kembali ke sini. Jangan lagi cari aku. Karena sejak saat kamu menginjak Goa Balai, semua tanggung jawab bukan di tanganku. Raka diam. Ia menatap gelas di depannya, lalu meneguknya perlahan. Airnya terasa dingin, tapi tidak segar. Besok aku akan cari jalan ke sana, ucap Raka. Singkat, Abah Nurdin mengangguk. Sampaikan pada istrimu, dia harus tahu. Karena pembukaan tirakat pertama harus dijalani bersama.
Tidak bisa sendiri, Raka hanya mengangguk lagi. Tapi di kepalanya, suara Naya seperti memekik meminta agar jangan melibatkan anak mereka. Hari semakin siang, Raka berpamitan. Sebelum keluar, Abah Nurdin memberikan selembar kertas kecil berisi catatan rute dan nama kampung tujuan. Tak ada salam panjang, tak ada nasihat penutup. Saat pintu ditutup kembali, suara dari dalam rumah dibiarkan tenggelam. Bersama angin panas yang datang dari arah barat, Raka melangkah perlahan melewati jalan berbatu. Tanpa suara, tanpa bayangan. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai terasa berat. Bukan karena jarak, tapi karena jalan yang akan dia pilih tak lagi punya tempat untuk berbalik. Langkah Raka meninggalkan rumah Abah Nurdin terasa lebih berat daripada saat ia datang. Di tangannya tergenggam kertas lusuh berisi rute menuju kaki Gunung Gelis. Di dalam kepalanya, suara Abah Nurdin masih bergema. Jangan kembali ke sini kalau sudah melangkah. Perjalanan pulang, ia tempuh dalam diam. Sesampainya di Ciburial menjelang sore, ia langsung menemui pamannya, Kang Gilang, satu-satunya orang yang pernah menempuh jalur ke wilayah dalam Gunung Gelis. Jalan ke sana nggak bisa sembarangan. Kak, ucap Kang Gilang saat Raka menunjukkan arah di kertas. Setelah kampung Kamal, kamu harus jalan kaki lewat ladang tua, terus masuk ke hutan bambu. Nggak semua orang bisa kuat jalan ke sana. Raka mengangguk pelan. Aku butuh bantuannya, Mang. Antar aku sampai rumah Buleha saja. Kizok. Paginya, mereka berangkat naik motor sampai batas dusun terakhir. Setelahnya, jalan berbatu membawa mereka ke tepi ladang yang ditinggalkan. Di sisi timur, barisan bambu menjulang tinggi dan menutup sinar matahari. Suasana mulai berubah senyap, suara burung menghilang, digantikan desir angin di antara daun-daun kering. Kang Gilang sesekali berhenti untuk memastikan arah. Sedalam 1 jam berjalan, akhirnya mereka sampai di depan rumah panggung tua yang dikelilingi pagar kayu rendah. Di teras, seorang perempuan setengah baya duduk menampi beras. Itu Buleha, bisik Kang Gilang. Raka maju pelan. Permisi Bu, saya Raka, disuruh Abah Nurdin. Perempuan itu menoleh. Wajahnya datar, matanya kecil namun tajam. Ia tak langsung menjawab, hanya menunjuk ke bangku kayu di depan rumah. Raka duduk. Kang Gilang berdiri di belakang, menunggu. Tanpa bicara, Raka Wibisana, gumam Buleha sambil melipat kain. Aku sudah dengar namamu disebut. Jadi kamu yang ingin buka jalur di Goa Balai? Iya Bu, saya minta petunjuknya. Buleha berdiri, masuk ke dalam, lalu keluar membawa kendi kecil dan segelas air. Ia meletakkan gelas itu di depan. Raka, minum. Di sini orang datang bukan buat bicara banyak, tapi buat dengar. Raka meneguk pelan. Airnya dingin dan getir. Buleha menatapnya. Ritual pertama harus dijalani berdua, suami dan istri. Kalau kamu datang sendiri, tidak bisa dibuka. Karena yang diminta bukan hanya niat dari kamu, tapi juga izin dari darah yang kamu bawa. Raka terdiam. Istri saya sedang hamil 7 bulan, Bu. Justru itu, jawab Buleha cepat. Kalian harus datang bersama. Tidak harus ke dalam goa, tapi harus hadir saat tirakat awal dimulai. Kalau dia nggak mau, gimana? Itu urusanmu. Kalau kamu nggak bisa meyakinkan, lebih baik berhenti dari sekarang. Raka mengusap wajahnya perlahan. Apa tirakatnya berat? Kamu akan masuk Goa Balai selama 40 malam. Di dalam sana, kamu akan berzikir, membaca ayat-ayat tertentu, membawa sesajen dari rumah, dan tidur di tempat yang sudah ditentukan. Tidak boleh bicara dengan siapapun kecuali yang datang dalam mimpi. Tidak boleh pulang sebelum waktu habis. Kalau kamu melanggar satu saja, kamu keluar tanpa hasil, atau nggak keluar sama sekali. Raka menunduk. Tapi ini nggak menyimpang kan ini? Ini bukan pesugihan darah kan? Buleha menghela napas pendek. Semua bacaan yang kamu pakai berasal dari Al-Quran. Tapi jalur ini bukan jalur main-main. Kamu tidak menyembah selain Allah, tapi kamu juga harus siap menghadapi penjaga-penjaga tempat ini. Mereka tidak menuntut darah, tapi mereka juga tidak akan biarkan sembarang orang menginjak wilayahnya. Kang Gilang masih diam di belakang. Raka menggenggam lututnya sendiri, lalu memandang Buleha lagi. Kalau saya sanggup, kapan bisa mulai? Kapan kamu sayap? Tapi jangan lupa, istrimu harus hadir di pembukaan tirakat. Setelah itu, kamu tinggal di gua sendirian. Kalau dia nggak rela, jangan paksakan. Kalau kamu nekat tanpa izin penuh, hasilnya bisa lebih buruk dari kegagalan. Baik, Bu. Saya akan bicarakan dengan istri saya dulu. Buleha berdiri, lalu menunjuk ke arah barat. Kampung Kamal ada di sana.
Dari situ kamu bisa turun lagi ke jalan besar. Tapi jangan datang ke sini malam hari. Gunung ini tidak ramah terhadap yang datang tanpa waktu. Raka berdiri dan menunduk. Sopan. Terima kasih, Bu. Mereka berjalan kembali melewati jalur sempit hutan bambu. Suara kaki menyentuh daun kering tak pernah terdengar sekeras itu di telinga Raka. Kepalanya penuh bayangan wajah Naya, wajah lelah yang berusaha kuat, tapi perlahan mulai retak. Langkahnya terasa semakin lambat ketika mereka keluar dari tepi ladang dan mendekati jalan utama. Setibanya di rumah, warung masih sepi. Tirai belakang belum tersibak. Raka berdiri sebentar di depan pintu sebelum masuk. Bau anyir dari dapur belum hilang. Di dalam, Naya sedang menyapu lantai. Ia menoleh cepat saat melihat suaminya. "Kang, kamu udah pulang?" Suaranya datar. Raka mengangguk. Ia duduk di kursi plastik yang mulai rapuh. Nafasnya belum sepenuhnya tenang. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada perut istrinya yang makin besar. "Naya," ucapnya pelan, "aku perlu bicara sama kamu." Ia berhenti di situ. Suaranya terdengar menggantung. Ada beban yang belum sempat terucap. Dan di dalam dirinya ada keyakinan yang perlahan tercampur keraguan. Wajah Naya membeku saat mendengar permintaan suaminya. Ia baru saja selesai menyapu lantai dapur ketika Raka duduk di kursi tua dan membuka pembicaraan yang langsung menghantam pikirannya. Rumah itu mendadak terasa lebih sempit dari biasanya. Suara ayam dari belakang rumah pun tidak terdengar seperti biasanya, seakan ikut menahan napas. "Kamu serius, Kang?" tanya Naya dengan suara meninggi. "Ikut ke gunung itu? Buat ritual segala?" Raka tidak langsung menjawab. Ia tahu istrinya sedang tidak tenang, dan berita itu terlalu besar untuk dilemparkan begitu saja. Tapi ia juga sadar, kalau tidak disampaikan sekarang, waktunya akan semakin sempit. "Aku sudah bicara sama Bu Leha," jawab Raka pelan. "Kalau kamu nggak ikut ke pembukaan, tirakatnya nggak bisa dimulai. Aku nggak punya pilihan lain, Nay." Naya menggeleng cepat. "Aku hamil, Kang. Udah 7 bulan. Jalan ke sana hutan semua. Bukan jalan aspal. Nggak sampai ke dalam hutan. Cuma ke tempat Bu Leha di kaki gunung. Nanti aku yang bantuin jalan. Aku juga nggak akan tinggal diam." Naya menarik napas panjang. Ia merasa sesak. "Aku Kang. Tempat kayak gitu bukan buat orang biasa. Apalagi buat ibu hamil." "Kenapa kamu sampai segitunya?" Roka menandok. "Karena aku nggak mau anak kita lahir dalam kemiskinan. Aku nggak bisa lihat kamu nahan lapar terus, Nay. Kita nggak punya pilihan lagi." Naya tidak menjawab. Ia berdiri, berjalan ke kamar, lalu duduk di kasur tipis yang sudah lama tak diganti. Raka menyusul perlahan dan duduk di tepi ranjang. Tangannya menggenggam jemari Naya. "Aku janji, ini bukan buat hal aneh. Nggak ada tumbal, nggak ada darah." Bu Leha bilang, bacaannya dari Al-Quran, tapi syaratnya harus dijalani penuh. "Aku butuh dukungan kamu, Nay." Mata Naya berkaca-kaca. Di dalam hatinya, amarah dan takut bercampur. Tapi ia tahu, kalau ia menolak, Raka mungkin tetap akan pergi sendiri. Dan kalau gagal, mereka benar-benar akan kehilangan segalanya. "Kalau sampai terjadi apa-apa sama aku atau anak kita, kamu tanggung jawab, Kang." Raka mengangguk pelan. "Iya, Nay, aku siap." 3 hari kemudian, mereka mulai mempersiapkan keperluan sesuai permintaan Bu Leha. Raka pergi ke pasar bersama Kang Gilang untuk membeli ayam cemani yang masih hidup. Ayam itu dipisahkan dalam keranjang bambu dan diberi kain hitam penutup. Mereka juga membeli kembang 7 rupa, beberapa batang kemenyan, dan 1 buku tabungan baru yang masih kosong. Semua barang dibungkus rapi dalam 2 kantong besar yang nanti akan dibawa ke kaki Gunung Gelis. Naya tidak ikut ke pasar. Ia lebih sering duduk diam di depan warung yang masih sepi. Wajahnya pucat, tubuhnya sering terasa pegal, dan perutnya mulai kencang di bagian bawah. Namun ia tidak berani mengeluh lebih dari yang sudah ia sampaikan. Ia merasa bersalah kalau harus membatalkan rencana Raka. Dalam pikirannya, seolah seluruh harapan keluarga kecil itu bergantung pada keberanian dirinya untuk ikut sekali perjalanan saja. Malam sebelum berangkat, Naya duduk sendiri di ruang tengah. Lampu redup menggantung di langit-langit. Raka sibuk mengecek isi tas dan bungkusan. Angin dari jendela membawa aroma lembab yang tidak biasa. "Kamu yakin kita nggak salah jalan, Kang?" tanya Naya tiba-tiba. Raka menoleh. "Aku nggak tahu. Pasti, Nay. Tapi ini satu-satunya pintu yang masih kebuka buat kita. Kalau gagal pun, aku udah siap tanggung semua risikonya." Naya hanya mengangguk. Ia tak sanggup berbicara lebih panjang. Kepalanya berat. Kakinya mulai bengkak. Tapi ia tak ingin membatalkan apa yang sudah mereka rancang.
Tengah malam, Naya terbangun karena perutnya terasa kram. Ia menggenggam ujung kasur sambil meringis pelan. Raka yang tidur di sebelahnya langsung terbangun dan duduk. "Kamu kenapa?" Apa-apa, cuma sakit sedikit." Raka segera bangkit dan mengambil minyak kayu putih. Ia menggosok perut Naya perlahan. Nafas istrinya mulai teratur kembali. Tapi mata Naya tetap tidak bisa terpejam hingga menjelang subuh. Di benaknya, rasa takut tumbuh semakin besar. Ia mulai bertanya tanya, apakah jalan ini benar-benar untuk mereka? Namun pagi datang seperti biasa. Langit mendung, tapi tidak hujan. Raka menyiapkan motor pinjaman Kang Gilang dan mengemas semua bungkusan. Naya mengenakan jaket tebal dan kain panjang yang nyaman untuk berjalan. Mereka tidak banyak bicara saat berangkat. Hanya satu kalimat singkat yang keluar dari mulut Naya sebelum kaki mereka menyentuh tanah ladang tua di kaki gunung. "Kalau ada yang aneh, aku minta kita pulang." Raka tidak menjawab, tapi genggaman tangannya di bahu Naya terasa lebih erat dari sebelumnya. Di hadapan mereka, hutan bambu tampak lebih gelap meski hari belum siang. Langkah kaki mereka pelan, tapi pasti. Dan di dalam dada Naya, ada satu rasa yang belum bisa ia beri nama, antara pasrah, takut, atau mungkin menyesal. Hutan bambu kembali menyambut langkah mereka. Naya berjalan perlahan, memegangi perutnya yang terus menegang tiap beberapa langkah. Raka menggandeng tangannya, sesekali memapah bahu istrinya yang mulai kelelahan. Hari itu Selasa Kliwon, malam yang menurut Buleha adalah malam paling tepat untuk membuka pintu tempat tirakat. Langit mendung menggantung sejak pagi. Angin berhembus dari utara membawa hawa dingin yang tidak biasa. Mereka tiba di rumah Buleha menjelang maghrib. Perempuan itu sudah berdiri di depan rumah, mengenakan selendang hitam yang menutupi separuh wajahnya. Ia hanya mengangguk singkat begitu melihat mereka, lalu langsung masuk ke dalam rumah. Raka dan Naya ikut masuk. Di dalam, aroma kemenyan sudah memenuhi udara. Lantainya bersih, dan di salah satu sudut, ada bungkusan sesajen yang sudah ditata. Repi, ayam cemani diikat kakinya dengan tali hitam, diletakkan dalam keranjang kecil, masih hidup, tapi tak lagi melawan. "Sudah siap?" tanya Buleha datar. Raka mengangguk. Naya hanya menunduk. Buleha mengambil kantong kain kecil berisi bunga dan kemenyan, lalu menyerahkannya kepada Raka. "Bawa ini, jangan sampai jatuh." Tanpa banyak kata, mereka bertiga mulai berjalan menuju lereng gunung. Jalur setapak di balik rumah membawa mereka naik melalui semak-semak dan bata-bata besar yang licin. Naya beberapa kali nyaris terjatuh, tapi tetap dipaksa berjalan. Nafasnya mulai berat. Setiap kali menengadah, jalanan masih terus menanjak. "Sedikit lagi," gumam Buleha tanpa menoleh. "Kita harus sampai sebelum tengah malam." Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di mulut Goa Balai. Goa itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk manusia masuk berdiri. Di depannya ada 2 batu pipih yang disusun seperti tempat duduk, dan 1 ruang kosong untuk menaruh sesajen. Di sekelilingnya hanya semak dan pohon-pohon tua dengan akar menjalar sampai ke mulut goa. Udara di sana lebih dingin dan lembab. Buleha langsung mengambil ayam dari keranjang dan meletakkannya di sisi kiri mulut goa. Ia menyalakan kemenyan, lalu meletakkan kembang 7 rupa di atas batu datar. Raka diminta duduk bersila di sisi kanan, sementara Naya berdiri di belakangnya, menahan rasa perih di telapak kaki. Upacara pembukaan dimulai. Buleha membacakan doa-doa panjang dalam bahasa Arab yang terdengar asing dan berat. Suaranya datar, namun bergema sampai ke dinding goa. Setelah selesai membaca, Buleha memberikan isyarat agar Raka masuk ke dalam. Raka memandang Naya sejenak, menggenggam tangan istrinya, lalu melangkah pelan masuk ke goa. Di dalamnya hanya ada ruang kecil beralaskan tikar tipis dan sebotol air yang sudah diletakkan sebelumnya. Buleha berdiri di depan goa, lalu menanjuk. "Naya, kamu ikut aku turun. Tirakat sudah dimulai. Suamimu tidak boleh diganggu." Naya mengangguk lemah. Ia menoleh ke dalam, menatap punggung Raka yang duduk membelakangi mereka. Rasa khawatir menguasai seluruh tubuhnya, tapi ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia pun mulai berjalan turun mengikuti Buleha. Perjalanan menuruni gunung terasa lebih berat, meski arah lebih mudah. Langkah Naya tidak sekuat sebelumnya. Perutnya mulai nyeri kembali, dan pandangannya kadang buram. Suara ranting patah terdengar dari kejauhan. Lalu ada desisan pelan, seperti suara ular melata di antara semak. Naya berhenti sejenak. Buleha, itu suara apa?" bisiknya gemetar. "Terus jalan. Jangan menoleh," jawab Buleha cepat. "Tapi kayak ada yang ngikutin." "Terus jalan?"
Ulang Buleha, kali ini lebih tegas. Apapun yang kamu dengar, jangan lihat ke belakang. Nia menandak, langkahnya makin pelan. Tapi desisan itu makin jelas. Bau amis seperti darah tua menyergap hidungnya. Lehernya terasa panas. Angin berputar di belakangnya. Seperti ada sesuatu yang sangat dekat. Dadanya sesak. Rasa penasaran dan takut bertarung dalam pikirannya. Akhirnya, ia melirik ke samping kanan. Matanya menangkap bayangan panjang. Seperti tubuh ular besar dengan dua kepala. Kedua kepala itu menjulur keluar dari balik pohon. Menatapnya tajam dengan lidah bercabang menjulur cepat ke udara. Naya menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya limbung, lalu jatuh ke belakang. Saat itu juga, ia merasa tubuhnya dipeluk erat oleh Buleha. Namun yang ia lihat bukan wajah manusia. Di balik kain penutup kepala Buleha, kulit wajahnya berubah. Sisik halus muncul di pipinya. Matanya menyipit memanjang seperti bukan milik manusia. Naya tidak sempat berkata apa-apa lagi. Kesadarannya lenyap dalam hitungan detik, dan tubuhnya jatuh tanpa daya dalam pelukan makhluk itu. Malam di Gunung Gelis kian pekat. Udara makin berat, angin berhenti berembus. Hutan bambu kembali hening. Di dalam goa, Raka duduk dengan mata terpejam, membaca doa-doa yang dihafalnya seminggu terakhir. Ia tidak tahu bahwa sesuatu telah berubah di luar sana. Dan di bawah sana, istri yang dicintainya kini terbaring tak sadarkan diri di pelukan sosok yang bukan sepenuhnya manusia. Tubuh Naya masih terasa berat saat matanya terbuka perlahan. Kamar itu bukan miliknya, bukan pula milik Buleha. Ia mengenali lenggit-lenggit papan kayu dan bau minyak kayu putih yang menyengat dari bantal. Suara sendok berdenting di dapur menandakan pagi telah datang. Ia terbaring di rumah Mak Ratih, ibunya yang telah menjemputnya malam itu setelah diberitahu seorang tetangga. Tak ada yang menjelaskan bagaimana Naya bisa ditemukan pingsan di lereng jalan setapak menuju warung. Tubuhnya dingin dan bibirnya pucat. Raka masih berada di dalam goa. Terasa kabur, Naya. Makan dulu, nak. Suara Mak Ratih terdengar dari luar kamar. Naya duduk perlahan, memegangi perutnya yang mulai sering berdenyut. Saat berjalan menuju dapur, ia merasa seperti ada bayangan hitam melintas di ujung ruang tengah. Ia menoleh cepat, tapi hanya mendapati angin menggoyang tirai bambu. Mak Ratih meletakkan sepiring bubur hangat dan duduk di sampingnya. Kamu masih pucat. Malam tadi kamu menggigil, ngomong sendiri. Aku mimpi, Mak, ucap Naya pelan. Ada dua orang beda Naya aneh, kayak bukan manusia. Mak Ratih memandangi wajah anaknya lekat-lekat. Naya jarang berkata seperti itu, apalagi sejak hamil. Pikirannya jadi lebih sensitif. Tapi kali ini bukan cuma sekadar mimpi. Setiap maghrib tiba, Naya mencium bau amis dari arah kamar mandi. Kadang bau itu muncul dari balik dinding ruang tengah. Ia juga mendengar suara seperti desisan, pelan tapi jelas. Jika ia diam di kamar, ia merasa seperti ada yang berdiri di belakang pintu. Malamnya, Mak Ratih yang tidur di kamar depan terbangun karena suara air mengalir dari dapur. Ia berdiri pelan, membuka pintu. Tidak ada apa-apa, tapi lantai dapur basah. Di dekat tungku, seekor ular hitam melingkar dengan kepala mendongak. Lidahnya menjulur. Mak Ratih menjerit seketika, mengambil sapu, dan menggedor lantai. Tapi ular itu tidak bergerak. Matanya menatap langsung ke arah Mak Ratih, lalu perlahan melata masuk ke celah kayu. Mak, ada apa? Naya keluar terburu-buru. Ular di dapur. Barusan, jawab Mak Ratih gemetar. Naya menghela napas. Ini sudah yang ketiga kalinya ibunya melihat ular. 2 kali sebelumnya, tak satu pun orang yang menemukannya saat dicari bersama. Tapi kali ini, perasaan Naya sendiri tak kalah buruk. Setiap ia menutup mata, mimpi yang sama muncul lagi. 2 sosok datang dari gua, tubuh mereka panjang dan bersisik, setengah manusia setengah ular. Salah satu dari mereka menyentuh perut Naya, lalu berkata dengan suara rendah tapi jelas, "Anakmu." Sudah dijanjikan. Naya terbangun sambil menangis. Mak Ratih mendekapnya erat. "Mak, aku takut, aku nggak ngerti. Tapi rasanya ada yang nunggu di dalam perut ini." "Jangan ngomong gitu, nak. Itu anakmu, darah dagingmu." Tapi mereka terus datang, Mak. "Aku nggak pernah mimpi yang aneh-aneh sebelumnya. Ini bukan mimpi biasa." Mak Ratih mengangguk pelan. Ia menyadari sejak Naya pulang dari gunung, banyak hal yang berubah. Bukan hanya pada tubuh Naya, tapi pada rumah mereka juga. Lampu ruang depan sering berkedip sendiri. Cermin kamar mandi 2 kali retak tanpa sebab. Dan satu hal lagi yang membuat Mak Ratih diam. Ayam peliharaannya satu persatu
mati. Lehernya luka seperti digigit. Malam-malam berikutnya makin berat. Bau amis seperti darah segar selalu muncul menjelang azan maghrib. Kadang Naya mendengar suara pintu kamar diketuk pelan dari dalam. Padahal ia belum sempat masuk ke dalam kamar. Ketika ia menoleh, pintu itu perlahan terbuka sendiri. Ia menatap ke dalam. Tidak ada siapa-siapa, tapi ada bekas jejak tanah basah di lantai. Pada suatu malam, saat hujan turun deras, Naya kembali bermimpi. Kali ini ia berada di dalam goa. Tapi goa itu penuh darah. Di sudut ruangan bayi menongwes, dikelilingi ular-ular besar yang bergerak memutari tubuhnya. Ia ingin menolong, tapi kakinya tak bisa bergerak. Dua sosok bersisik muncul dari kegelapan. Salah satunya mengangkat bayi itu, lalu menoleh ke arah Naya. Kau tak bisa melarikan diri, ini sudah jadi milik kami. Ia menjerit, bangun dengan napas terengah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, perutnya nyeri seperti ditusuk dari dalam. Mak Ratih buru-buru masuk ke kamar, membacakan doa dan mengusap punggung anaknya. Tapi ketakutan itu tidak hilang. Pagi harinya, Naya hanya duduk di sudut ruang tamu, memandangi dinding kosong dengan pandangan kosong. Ia tak tahu harus bicara dengan siapa. Raka belum juga kembali dari gunung. Ia pun tak tahu bagaimana harus menjelaskan semua ini. Tapi satu hal yang ia yakini semakin dalam. Janin di dalam tubuhnya bukan hanya miliknya lagi. Pagi itu, matahari belum muncul sempurna. Ketika Naya terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Suara isakan halus masih terngiang di telinganya, seolah berasal dari balik perutnya sendiri. Ia duduk lemas di ujung ranjang, mencoba mengatur napas. Di luar kamar, Mak Ratih sedang menyiapkan air hangat untuk mandi. Dapur masih gelap, hanya suara panci berdenting yang terdengar berulang. Naya memegangi perutnya yang terasa lebih berat dari biasanya, lalu berdiri pelan menuju kamar mandi dengan langkah tertatih. Langkahnya terhenti di depan pintu kamar mandi yang setengah terbuka. Dari dalam, terdengar suara cipratan air kecil. Ia mengira Mak Ratih sudah masuk ke dalam. Tapi saat ia mendorong daun pintu perlahan, udara dingin menyeruak. Matanya langsung tertuju pada lubang kloset yang terbuka lebar. Seekor ular besar melata keluar dengan tubuh licin dan mengkilap. Kepala ular itu mendongak ke arah Naya, menjulurkan lidahnya cepat. Tubuh Naya gemetar. Ia mundur terburu-buru. Astagfirullah, jeritnya. Kakinya tersandung ember kecil yang tergeletak di lantai. Tubuhnya oleng ke belakang, lalu jatuh menghantam ubin. Kepalanya terbentur keras. Seketika pandangannya gelap. Lalu terdengar suara letupan air ketuban pecah. Darah mengalir bersamaan dengan cairan bening dari bawah roknya. Mak, lirih Naya, nyaris tak terdengar. Mak Ratih yang mendengar suara jatuh segera berlari menuju kamar mandi. Ia melihat Naya tergeletak dengan kepala berdarah. Tubuhnya gemetar, dan air ketuban menggenangi lantai. Naya, astagfirullah. Tolong, ada orang jatuh, teriak Mak Ratih histeris keluar rumah. Beberapa tetangga berhamburan datang. Dua orang ibu membantu membopong Naya ke dalam rumah. Sementara satu laki-laki langsung menyalakan motor dan menelepon ambulans. Wajah Naya pucat, matanya setengah terbuka, bibirnya bergetar tak jelas. Mak Ratih memegangi tangan anaknya sambil terus membaca doa. Di rumah sakit, Naya langsung dilarikan ke ruang operasi. Seorang perawat menahan Mak Ratih agar tak ikut masuk. Waktu berjalan lambat. Mak Ratih duduk di kursi tunggu dengan tangan gemetar. Matanya tak lepas dari pintu ruang operasi. Beberapa menit kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius. Ia menghampiri Mak Ratih dan bicara pelan. Ibu, kondisi Ibu Naya stabil, tapi kami mohon maaf, bayinya tidak bisa diselamatkan. Mak Ratih terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak mampu bersuara. Air matanya jatuh perlahan. Ia menunduk, memegangi dada yang terasa sesak. Sementara itu, di dalam ruang perawatan, Naya mulai siuman. Matanya membuka pelan, menatap lenggit-lenggit putih yang menyilaukan. Ia menyentuh perutnya. Merasa tak lama, seorang suster datang mendekat dan memeriksa infusnya. Ibu Naya sudah sadar. Ya, yang sabar. Ya Bu, anak saya, tanya Naya dengan suara lemah. Suster hanya diam, lalu mengalihkan pandangan. Naya langsung tahu jawabannya. Ia menggigit bibirnya, menahan isak, tapi suara tangis pecah juga dari tenggorokannya. Tubuhnya menggigil, tangan meremas selimut. Anak saya, enak saya, lirihnya berulang-ulang. Ketika Mak Ratih masuk ke ruangan, Naya menatapnya tajam. Mak,
Mana Raka? Aku mau ketemu Raka sekarang. Mak Ratih mendekat dan mencoba menenangkan, tapi Naya menepis tangan ibunya. Ini semua salah dia, Mak. Enak. Itu, diambil mereka. Aku udah lihat dari awal, Mak. Aku tahu mereka datang dari gua itu. Dari tempat ritual itu. Raka yang bawa kita ke sana. Mak Ratih mencoba menahan, tapi Naya makin histeris. Perawat memanggil dokter dan memberi obat penenang. Tubuh Naya mulai melemas perlahan, tapi air mata masih terus mengalir di pipinya. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Mulutnya masih komat kemit menyebut nama suaminya, namun kali ini dengan nada penuh kebencian. Dia tukar anak kami. Demi uang, demi warung. Tak ada yang menjawab. Hanya suara mesin oksigen di sisi ranjang yang terdengar pelan, seolah menyatu dengan sunyi yang menggantung di ruangan itu. Raka duduk diam di depan gua dengan tubuh lunglai, matanya sayu dan napasnya berat. 40 malam ia habiskan dalam sunyi, berteman dingin dan bau lembab, serta suara-suara aneh yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tapi semua tirakat itu terasa lunas saat ia membuka buku tabungan yang sebelumnya kosong dan kini menunjukkan saldo ratusan juta rupiah. Tangannya gemetar, mulutnya menyebut nama istrinya. Naya, kita berhasil, bisiknya. Ia menuruni jalan setapak dengan langkah terburu menuju jalan besar untuk menumpang kendaraan umum. Sesampainya di Ciburial, ia langsung menuju warungnya yang kini sepi, tak berpenghuni. Rolling door terkunci, dinding mulai berdebu. Raka memanggil beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Seorang tetangga keluar dari rumah dan menatapnya penuh iba. Istri, kamu pindah Kang. Udah 2 minggu nggak balik ke sini. Katanya tinggal di rumah ibunya di kampung Cipari, ujar tetangga itu. Tanpa banyak tanya, Raka berjalan cepat ke Cipari. Rumah Mak Ratih berdiri tenang di ujung gang, tampak sepi dari luar. Ia mengetuk pelan. Tak lama, pintu dibuka dari dalam, dan muncullah wajah Naya dengan sorot tajam. Kamu ngapain kesini? Suara Naya datar tapi dingin. Raka menunduk, tak langsung menjawab. Ia melihat bekas luka di kening istrinya, dan tubuhnya yang tampak lebih kurus. Aku mau minta maaf, aku baru pulang. Aku nggak tahu soal. Kamu tahu apa? Potong Naya. Kamu tahu nggak? Anak kita mati. Kamu tahu nggak? Aku hampir mati karena ritual setan kamu. Raka menatapnya kaget. Napasnya tercekat, mulutnya terbuka, tapi tak mampu berkata. Naya mendorong pintu lebih lebar dan menunjuk keluar. Kamu pergi sekarang. Aku nggak butuh kamu. Aku cuma minta satu hal. Kasih aku surat cerai dan kembalikan sertifikat rumah. Itu aja. Raka mencoba mendekat, tapi Naya mundur sambil menangis. Aku udah nggak bisa percaya kamu kah? Kamu pilih uang. Aku kehilangan anak. Mak Ratih muncul dari balik pintu, menatap Raka dengan tatapan tajam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di samping anaknya sebagai penegasan bahwa tak ada tempat bagi Raka lagi. Raka membuka tas lempangnya, mengeluarkan map plastik berisi sertifikat rumah, lalu menyerahkannya pelan ke tangan Naya. Ia hanya bisa menunduk. Aku akan urus surat cerainya, katanya pelan sebelum membalikan badan. 2 minggu berlalu, dan Raka datang kembali. Ia tidak membawa koper, tidak juga pakaian, hanya sebuah amplop coklat tipis. Ia mengetuk pintu sekali, lalu minungut. Naya membuka pintu tanpa ekspresi, menerima amplop itu tanpa sepatah kata. Ia mengambil pulpen dari meja tamu dan menandatangani surat cerai itu dengan tangan gemetar. Selesai, ucapnya singkat. Raka menatap wajah Naya sekali lagi. Mata perempuan itu sembab tapi tegas. Tak ada lagi Naya yang dulu menangis dalam pelukannya. Tak ada lagi harapan dalam tatapannya. Ia hanya diam, memalingkan wajah, lalu berjalan ke dalam rumah tanpa menutup pintu. Raka menuruni tangga rumah tanpa suara. Jalanan kampung terasa lengang, suara ayam dan angin siang mengiringi langkahnya menjauh. Sejak hari itu, ia tak pernah kembali. Tidak ke rumah, tidak ke warung, tidak juga ke desa, tempat ia menaruh semua harapannya. Semua yang tersisa hanyalah diam, dan uang yang tak lagi berarti. Di tangan Nia, sertifikat rumah terasa ringan, tapi hati tetap berat oleh kehilangan yang tak bisa dibayar apapun. Setelah surat cerai berpindah tangan, dan tak ada satupun kata perpisahan terucap, Raka tak pernah terlihat lagi di Ciburial. Warung tua di pojokan jalan yang dulu jadi tumpuan hidupnya kini dijual pada pedagang kaki lima dari luar kota. Semua perabot dikeluarkan, dicuci seadanya, lalu hilang bersama truk pengangkut barang.
Tak ada yang tahu kemana Raka pergi. Beberapa warga bilang dia merantau ke Sumatera. Ada juga yang mengaku melihatnya di pasar pelabuhan, berjalan dengan ransel lusuh dan wajah seperti orang bingung di rumah kecil Mak Ratih. Naya menjalani hari-hari Nia dengan diam dan kehati-hatian. Ia sudah tidak menangis, tapi juga tidak pernah tertawa. Waktu berlalu lambat. Hatinya masih sakit, meski luka itu tak lagi mengucur darah. Ia kembali bekerja di toko kelontong milik tetangganya, sekadar menyibukkan diri dan menyambung hidup. Beberapa tahun setelah cerai, seorang pria dari desa tetangga datang melamar. Biasa, sederhana, duda 1 anak. Naya tidak langsung mengiyakan, tapi setelah berkali-kali dibujuk ibunya, ia menerima, lebih karena ingin melupakan pernikahan itu. Berlangsung tanpa pesta, hanya akad di ruang tamu dan makan sederhana. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang bayi perempuan. Bayi yang sehat dan manis, dengan tangisan yang kuat dan kulit yang hangat. Suami barunya penyabar, tidak banyak tanya tentang masa lalu. Namun malam hari tetap menjadi waktu yang berat bagi Naya. Setelah bayinya tertidur, ia sering duduk di tepi ranjang sambil memandangi jendela. Tangannya mengelus perutnya sendiri, tempat yang dulu pernah dihuni seorang anak lain. Anak yang tak pernah sempat ia peluk, tak sempat ia beri nama. Ibu minta maaf, bisiknya lirih, nyaris tanpa suara. Kadang ia bermimpi, kembali berdiri di depan goa balai. Angin berembus kencang, tanah lembab, dan ada suara-suara yang memanggil dari dalam kegelapan. Dalam mimpi itu, ia selalu merasa tubuhnya berat, seakan ditarik sesuatu dari dalam tanah. Ia terbangun dengan keringat dingin, memeluk anaknya erat-erat, lalu menangis dalam sunyi. Mak Ratih yang sudah menua pun mulai memahami bahwa luka anaknya belum benar-benar sembuh. Suatu pagi, ia duduk bersama Naya di dapur, menyeduh teh hangat. "Kamu belum bisa ikhlas ya, Nah?" Naya tak langsung menjawab. Ia hanya memandangi uap teh yang mengepul dari cangkirnya. "Aku ikut waktu itu, Mak. Aku tahu ada yang salah, tapi aku tetap ikut. Aku juga salah." Mak Ratih menggenggam tangan anaknya. "Kamu nggak tahu bakal begini. Kamu cuma ikut suami. Jangan terus nyalahin diri sendiri." Naya menarik napas pelan, tapi perasaan bersalah itu sudah menempel terlalu dalam. Ia bisa berpura-pura kuat di siang hari, tapi malam selalu membongkar segalanya. Kadang, ia mendengar suara tangis bayi dari ruang belakang, tapi saat diperiksa, anaknya tetap tidur lelap. Ia tak berani cerita ke siapapun, bahkan ke suaminya. Ia hanya simpan sendiri. Ia tak tahu apakah itu halusinasi, atau ada sesuatu yang belum selesai. Setiap tanggal yang sama dengan malam ritual dulu, ia selalu merasa tubuhnya berat. Ia merasa ada tatapan dari balik bayangan lemari, dari pojok dapur, dari bawah ranjang, tapi ia tak pernah melihat apapun. Ia hanya merasa tidak sendiri. Saat menjemur pakaian, Naya kadang berdiri lama memandangi pohon bambu di belakang rumah. Di sanalah dulu ia berdiri menangis setelah pulang dari rumah sakit. Ia merasa tempat itu menyimpan sisa dari semua yang hilang. Sore itu, anak perempuannya, yang baru belajar berjalan menghampirinya sambil membawa boneka kecil. Naya tersenyum, memeluk anak itu erat. "Ibu janji, kamu akan baik-baik saja." Tapi di dalam dadanya, janji itu terasa kosong. Karena di sudut pikirannya, masih ada tanya yang menggantung. Apakah arwah anak pertamanya masih menunggu? Apakah jiwa yang dikorbankan itu akan tenang? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, meski hidup terus berjalan, ada sesuatu dari masa lalu yang tetap tinggal. Hujan rintik membasahi genting saat malam turun perlahan di Ciburial. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah kayu sederhana itu, Naya duduk bersandar di ranjang sambil mengelus rambut anak keduanya yang mulai terlek. Wajah anak itu tenang, tapi Nia tahu mimpi buruk tak pernah jauh dari kamar ini. Sudah beberapa bulan anaknya sering menangis tengah malam, menjerit ketakutan, dan menyebut nama yang tidak pernah diajarkan. "Ari, Ari." Naya selalu menggigil tiap kali mendengar nama itu keluar dari bibir mungil yang belum tahu apa-apa. Tidak ada yang tahu bahwa saat ia dan Raka dulu memilih nama untuk janin dalam kandungan, mereka sepakat memberi nama Ari jika laki-laki. Tapi anak itu tak sempat lahir, tak sempat menangis, dan tak pernah diberitahu pada siapapun. Tak pada Mak Ratih, tak pada suaminya sekarang, tak pada siapapun. Namun nama itu kembali dari bibir anak yang bahkan belum bisa membaca. Suara desisan kembali terdengar dari balik dinding kamar. Naya menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Ia meraih anaknya, memeluk erat-erat,
berharap suara itu hanya hayalan. Tapi tubuhnya menggigil. Sudah lama ia tidak ke Gunung Gelis. Sudah lama ia mencoba melupakan ritual malam itu. Tapi suara, bayangan, dan bau anyir darah selalu datang lagi. Terutama saat malam seperti ini. "Mak, tadi ada yang bisik-bisik di dekat kuping aku," ujar Naya lirih pada ibunya di pagi hari. Mak Ratih hanya menatap cemas. Ia tidak tahu harus memberi saran apa lagi. Doa-doa sudah dibaca. Air sudah sering disiram ke seluruh rumah, tapi rasa dingin itu tetap tinggal, seperti mengendap di sadit-sadit ruangan yang tak terkena cahaya. Satu malam, Naya memutuskan untuk tidur lebih awal. Ia menaruh anaknya di ranjang kecil, memastikan semuanya tertutup dan aman. Tapi saat terlelap, mimpi itu datang lagi. Ia berada di dalam gua, basah, dingin, dan sunyi. Di ujung lorong, ada sesajen terbakar, dan suara tangis bayi menggema. Ia berlari, tapi tak sampai. Tiba-tiba dua sosok berkepala ular berdiri di hadapannya. Mereka menunjuk ke perutnya yang kosong, lalu berkata bersamaan, "Kau pernah janji." Naya terbangun dengan napas memburu, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia beranjak memeriksa anaknya. Tapi ranjang itu kosong, Dara. Teriakannya membangunkan Mak Ratih yang langsung ikut mencari. Semua sudut rumah diperiksa. Pintu terkunci, jendela terkunci, tapi anak itu tidak ada. Baru setelah membuka lemari pakaian, Naya menemukan Dara duduk sendiri, diam, menatap lenggit-lenggit. "Ada yang ngajak aku main di tempat gelap?" gumam anak itu pelan. Malam itu Naya tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk anaknya, sambil bergumam doa tanpa henti. Ia merasa tubuhnya hampa. Semua doa yang dulu ia panjatkan saat tirakat, kini terasa seperti racun. Ia ingin mengembalikan semuanya, tapi tak tahu kemana harus mengadu. Pagi-pagi, ia pergi ke pasar membeli bunga dan kemenyan. Tak bilang siapa-siapa, ia naik ojek ke kaki Gunung Gelis. Ia tak berani masuk lebih dalam, tapi ia berdiri di sana, di depan jalan setapak menuju Goa Balai. Di situ ia membakar kemenyan, menabur bunga, dan menangis tanpa suara. Ia tidak meminta uang, tidak memohon keselamatan. Ia hanya berkata lirih, "Kalau arwah anakku masih di sini, tolong lepaskan." Angin berhembus kencang, membuat kemenyan padam. Bunga beterbangan, dan udara terasa menyesakkan. Naya merasa seolah ada yang mengawasinya dari dalam hutan. Tapi ia tak bergerak. Ia hanya berdiri, memejamkan mata, dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini cukup. Bahwa semua bisa selesai saat ia pulang. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dara tidur siang tanpa menangis. Mak Ratih tidak mengeluh sakit kepala. Tidak ada suara desis. Tidak ada bayangan, tapi Nia tahu sesuatu sudah berubah. Tidak pergi. Mungkin hanya diam. Malamnya, saat ia memandangi anaknya yang lelap, Naya menunduk, mencium kening anak itu, lalu berbisik pelan, "Ari, maafkan ibu. Ibu nggak tahu, ibu terlalu takut, terlalu bodoh." Air mata jatuh, satu persatu, tanpa suara. Di luar ramah, angin berhenti, hutan sunyi, dan Gunung Gelis tetap berdiri bisu di kejauhan, menyimpan semua rahasia yang tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Sebuah cerita mungkin bisa berakhir di halaman terakhir, tapi luka, penyesalan, dan arwah yang tertinggal tidak selalu bisa kita akhiri begitu saja. Kami hargai setiap detik waktu kalian, setiap napas tertahan, setiap bulu kuduk yang merinding, karena kisah ini. Semoga kisah Gunung Gelis tak hanya jadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa segala yang instan selalu punya harga. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, tidak semua pintu harus dibuka. Terima kasih dari hati yang terdalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.